Apa yang dilakukan itu bagian daripada syariat agama. Buat kita itu kekejaman. Iya, kekejaman jelas. Gimana mau nyatuin itu? Ini kalau saya punya hak, saya boleh silakan ngomong, betul. untuk membuat ini kita dugaan sidang dagelan rekayasa. Anda mengatakan tidak sesuai fakta dari awal. Loh, putusan ini orang berdasarkan media, fakta kita orang media, persidangan. jadi lebih tahu Anda kita udah menghimpun ngaco. data. Ini nggak ketemu. Nggak bakalan emang ketemu, yang hak batal nggak bakalan ketemu. Nggak usah ngomong, nggak usah hadir di sini kita. Ya Anda juga ngapain hadir di sini? Kau, Anda punya akhlak ya? Anda beragama? Saya mau kau. Apa? ya Nah, jangan ini beragama. Kemanusiaan Nggak usah seramain kita saya. harus. Nggak usah seramain saya soal kita itu. mau diskusi dia atau mau ribut. Ya makanya. FPI kan jelas mereka ingin merupakan kelompok radikal, kelompok yang selama ini menimbulkan perpecahan yang akan menjadikan Indonesia menjadi negara khilafah. Nah, kita ini justru mengawal NKRI ini untuk berjalan dengan baik. Karena kita bukan orang-orang yang radikal. Kan saya bilang, saya lanjutkan lagi. Jangan mengukur pemikiran mereka itu dengan pemikiran kita. Udah nggak ada beda, udah nggak ada kesamaannya. Itu seperti air dan minyak. Dengan dia bikin organisasi sendiri, tidak mau ikut NU atau Muhammadiyah, bukti dia sendiri bikin perpecahan kan. Kalau dia hati legowo, ngapain tidak milih yang sudah ada dan berjalan? Karena bikin yang baru-baru ini malah bingung kan. Setiap orang karena punya klaim pahamnya sendiri, kemudian bikin ada HTI, ada Jamaah Tabligh, ada DI. Itu semua kan karena dari kekecewaan-kekecewaan itu. Tiap kecewa enggak? Jadi sampean jangan terjebak. Sampean sebagai orang modern jangan terjebak. Kalau niat itu baik semua. Pada akhir tahun 2020 dan awal 2021 ditegaskan Presiden. Pertama, kita mengakhiri kelompok-kelompok yang sudah bikin kekerasan di berbagai daerah dengan tegas, yaitu kita membubarkan atau melarang diteruskannya FPI karena legal standingnya tidak ada, kata Mahfud dalam diskusi secara daring pada Minggu 26 Desember 2021. Mereka membangun propaganda. No, but that's not di Indonesia. Di Indonesia itu, Mas Ded, lu mungkin berpikir berbeda dengan mereka. Buat mereka agama itu kan segalanya. Buat gua, agama juga mungkin segalanya buat gue. Tapi kan bukan. Tapi ketika Muni gue mempersatukan umat Islam dengan dia bikin organisasi sendiri dengan nama sendiri, gue nambahi jumlah perpecahan. Tapi nak ono jamaah, apa MTA wonten apa Hizbut Tahrir wonten macam-macam tuh. Malah ini cocok rasa mutu. Nah, ora cocok ya juga organisasi dewe. Ini malah wae. Sing tercatat tuh kira ning depan 215 aliran ning Islam gitu. Diketahui pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD secara resmi membubarkan organisasi Front Pembela Islam atau FPI. Harus dengan begitu segala kegiatan yang dilakukan oleh ormas pimpinan Habib Rizik itu pun dilarang. Pasalnya, FPI tidak lagi memiliki legal standing, baik sebagai ormas apabila dilihat dari keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 82 tahun 2013 yang ditandatangani pada 23 Desember 2014 lalu. Tidak hanya itu, Mahfud MD juga mengatakan FPI tidak melakukan perpanjangan surat keterangan terdaftar kepada negara ini. Sehingga secara de jure FPI sudah bubar sebagai organisasi kemasyarakatan sejak 20 Juni 2019. Ormas yang dipimpin Habib Rizik Syihab ini telah resmi bubar pada 2020 lalu. Lihat dengan kepala mata saya sendiri tuh, ibu, anak kecil didorong, dihantam, dibenturkan kepalanya. Gua harus cerita lebih serem lagi. Di Cikesik, Banten, ya, ada namanya orang kelompok Ahmadiyah. Ahmadiyah ini mereka mengaku, mereka mengklaim bahwa dirinya adalah bagian daripada Islam. Ketika mereka beribadah sama-sama, itu tiba-tiba segerombolan orang datang dan kemudian orang-orang itu diseret keluar, dihantamin batu dan mereka teriak kayak gitu Ya. dan itu divideokan di YouTube dan disebarkan oleh mereka dengan penuh kebanggaan. Buat mereka apa yang dilakukan itu bagian daripada syariat agama. Buat kita itu kekejaman. Iya, kekejaman jelas. Gimana mau nyatuin itu? Sementara itu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Marsudi Suhud menegaskan pemerintah tidak anti-Islam.
meski telah melarang organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam atau FPI. Kalau anti-Islam, organisasi-organisasi lainnya ya tidak akan ada. Kan masih banyak organisasi, ada 80-an organisasi Islam, masih tetap jalan. Menurut dia, FPI dibubarkan pemerintah karena tidak memiliki kedudukan hukum sebagai ormas. Pada sisi lain, HTI yang menyatakan seandainya FPI mempunyai kedudukan hukum, ia yakin ormas itu tidak akan sampai dibubarkan. Kalau di tempat sih itu selamat ya, tapi saya lihat ibu-ibu sama anak-anak dipukulin itu umur 3 tahun itu akhirnya saya mau ngalamin gitu terus ya, saya nggak tahan saya. Makanya kriteria demokrasi itu di baratlah demokrasi adalah hak untuk hidup, memilih agama, memilih kepercayaan, tapi tetap pada bingkai aturan. Cuma aturan itu yang mereka tidak mau, milih Islam lah apa, milih konstitusi hukum positif, yaitu hukum-hukum legal-ilegal. Tapi tidak bisa hidup tanpa aturan, tidak bisa, karena tentu kita terkait sama hak orang. Jadi selama orang-orang yang mereka anggap tidak Islam itu, ya darahnya halal. Nasib Islam mu'alaf gimana? Darah lu masih ada inilah. Masih ada. Halal enggak, halal enggak. Ketika kebenaran itu ternyata tidak sesuai dengan perilaku pejabat atau perilaku sebuah pemerintahan itu kayak apa? Bagaimana ketika kebenaran itu benturan dengan pejabat-pejabat yang korup, yang salah, dengan hukum-hukum pemerintahan yang salah, itu gimana? Bahwa saat demikian kita wajib ingkar tapi tidak harus perang. Ini panduan saat kita sebagai orang soleh ngadepi pejabat-pejabat yang nakal. Pemimpin ini bisa pejabat, bisa pemimpin kultural, pemimpin ormas, pemimpin umarau, jamu amir. Ketika kita melihat pejabat yang mungkar, yang nggak bener, apalah nukotiluhum, ono tora merangi kita hum ing umarau. Napa boten diperangi nawan ya Rasulullah, kudeta mawon. Ini loh, ini hadis sahih bahwa ajaran Nabi untuk melihat kemungkaran itu tidak ada, yang ajarannya itu disuruh revolusi pakai kudeta tidak. Apa tidak kita perangi ya Rasulullah? Jawab Nabi apa? Jangan. Selagi pejabat-pejabat itu masih sholat. Mungkin pejabat itu punya kesalahan, dia korupsi, dia menggenjot rakyat, dia apa. Tapi selagi dia sholat, kata Nabi itu tidak boleh revolusi. Tentu kita sebagai muslim di Patani, di Thailand hanya bersyarat yang penting pemerintahan tidak memberangus masjid. Artinya selagi masjid tidak menghalang-halangi institusi agama yang bernama sholat, itu kita tidak usah revolusi. Dan lu lihat itu? Gua lihat benar. Oke. Ya, dan itu yang mengubah diri gua yang biasanya nulis spiritual tentang itu, tentang motivasi dan segala macam. Akhirnya gua nulis tentang radikalisme. Kalau memang benar itu yang lu lakukan, artinya lu melawan bukan geng lagi, melawan paham, Ideologi. ya, ideologi dan paham. Iya, And I don't think they like you. pasti. Dia juga sepakat dengan alasan pemerintah membubarkan FPI karena dinilai berseberangan dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Jadi, kata dia, pelanggaran FPI bukan karena organisasi yang dipimpin itu berbasis Islam. Kalau karena Islam atau tidak, yang lain bubar juga dong. Ada banyak ormas Islam yang umumnya dengan Indonesia saja. Ada yang berdirinya sudah lebih dulu, ujar dia. Dia meminta pemerintah ke depan perlu berdialog dengan semua ormas, akan berjalan sesuai ideologi bangsa, mengetengahkan yang di ujung kanan dan mengetengahkan yang di ujung kiri. Itu disebut tawasud atau tawasul. FPI kan jelas mereka ini merupakan kelompok radikal, kelompok yang selama ini menimbulkan perpecahan yang akan menjadikan Indonesia menjadi negara khilafah. Nah, kita ini justru mengawal NKRI ini untuk berjalan dengan baik. Karena kita bukan orang-orang radikal, kan saya bilang, saya lanjutkan lagi. Jangan mengukur pemikiran mereka itu dengan pemikiran kita. Udah nggak ada beda, udah nggak ada kesamaannya. Itu seperti air dan minyak. Dengan dia bikin organisasi sendiri, tidak mau ikut NU atau Muhammadiyah, bukti dia sendiri bikin perpecahan kan. Kalau dia hati legowo, ngapain tidak milih yang sudah ada dan berjalan? Karena bikin yang baru-baru ini malah bingung kan. Setiap orang karena punya klaim pahamnya sendiri, kemudian bikin ada HTI, ada Jamaah Tabligh, ada DI. Itu semua kan karena dari kekecewaan-kekecewaan itu. Tiap kecewa enggak? Jadi sampean jangan terjebak. Sampean sebagai orang modern jangan terjebak. Kalau niat itu baik semua. Gue harus cerita lebih serem lagi ya. Di Cikesik, Banten, ya ada namanya orang kelompok Ahmadiyah.
Ahmadiyah ini mereka mengaku mereka mengklaim bahwa dirinya adalah bagian daripada Islam. Ketika mereka beribadah sama-sama, itu tiba-tiba segerombolan orang datang dan kemudian orang-orang itu diseret keluar, dihantamin batu dan mereka teriak kayak gitu. Dan itu divideokan di YouTube dan disebarkan oleh mereka dengan penuh kebanggaan.